Bagian 17A. Akibat peristiwa itu, Mas Ray semakin sering mengunjungi dan menasihati Laisa agar lebih berhati-hati. Apalagi para perampok itu mengetahui jika Laisa adalah seorang janda. Bisa jadi mereka telah mengawasi gerak-gerik Laisa. Mas Ray bilang juga apa? Jangan minggat jauh-jauh. Kalau kamu tetap tinggal di Surabaya kan, Mas bisa mengawasi kamu. Lah kalau di sini, Mas tidak bisa setiap saat melindungi kamu, Lais. Nasihat Mas Ray yang sudah ke-10 kalinya. Aku bisa jaga diri baik-baik kok, Mas. Jaga diri baik-baik. Lah yang kemarin malam itu apa? Kalau Adi datang terlambat sedikit saja, bisa habis nyawa kamu, Dek. Laisa menekuk wajahnya. Mas Ray pikir Adi datang begitu saja, seperti Burka Avenger yang datang setelah mendengar ada teriakan minta tolong. Wanita itu memutar bola matanya. Adi datang juga karena dia yang memberitahu lelaki itu jika di rumahnya sedang ada perampok. Namun tak urung pikiran Laisa kembali mengingat malam nahas itu. Tanpa sadar dia memeluk tubuhnya sendiri. Mas Ray ingin kamu ada yang jaga di sini. Biar Mas Ray tenang ninggalin kalian. Mas, cepatlah menikah, Lais. Tentukan pilihanmu. Kalau kamu bersuami, kemungkinan besar para perampok tidak akan mengawasimu lagi. Lagi pula, akan ada lelaki dewasa yang tinggal di rumah ini, yang akan menemani kamu dan Maher melindungi kalian. Menikah? Mas Ray pikir menikah itu gampang. Kalau aku masih gadis, mungkin aku akan dengan senang hati menerima tawaran Mas Ray. Tapi aku sudah pernah menikah dan gagal, Mas. Bukan sesuatu yang mudah untukku kembali membangun rumah tangga. Aku tidak mau tersakiti lagi. Mas Ray memejamkan matanya sesaat, mendekatkan duduknya pada Laisa dan memegang bahunya. Kalau kamu tidak ingin memikirkan hatimu, maka pikirkanlah Maher. Dia butuh figur seorang ayah yang bisa melindunginya dan menjadi panutannya. Masa depan Maher, Lais. Masa depan Maher adalah yang paling utama untukmu sekarang. Aku tidak tahu, Mas. Sudah ada 2 orang yang telah melamarmu. Pilihlah yang paling dekat dengan hatimu. Langit biru tanpa awan kelabu sungguh peristiwa yang langka di musim penghujan. Laisa sedang menikmati siang yang cerah dari dalam rumah, hanya puas memandang mawar dan krisan yang ramai bermekaran dari jauh. Lalu apa bedanya dengan saya, Laisa? Saya juga pernah menciummu. Adi pernah menciumnya. Bukan, mereka pernah berciuman. Mereka sama-sama terbuai oleh ciuman singkat yang justru semakin intens. Laisa mengacak rambutnya berulang kali. Bagaimana bisa lelaki itu membandingkan dirinya dengan para perampok itu? Mereka berdua jelas berbeda. Dengan perampok itu, Laisa jelas-jelas menolaknya. Tapi dengan Adi, Laisa justru menikmatinya. Sudah lebih dari sebulan sejak kejadian itu, Laisa perlahan sudah bisa mengatasi traumanya meski terkadang masih bergidik ngeri ketika melihat pria berewokan. Laisa, kamu baik-baik saja? Maaf aku terlambat. Laisa menengadahkan wajahnya melihat Luke yang tergopoh-gopoh menghampirinya yang berada di ruang tamu. Luke, kapan kamu datang? Luke menatap mata Hazel Laisa lekat.
Kamu tidak mendengar mobilku? Wanita itu menggeleng lemah. Luke duduk di samping Laisa, mengabaikan untuk menjelaskan lebih lanjut perihal kedatangannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku mendengar dari Early. Sungguh aku minta maaf tidak berada di sisimu saat itu. Desah napas Laisa yang sedikit kasar memecah keheningan. Meski trauma sudah mulai menghilang, namun bukan berarti membuka luka lama adalah perkara mudah. Kejadiannya begitu cepat. Ada 4 orang yang mencuri di rumahku. Mereka hampir menggilir tubuhku namun gagal karena Mas Adi datang membawa polisi. Aku selamat. Kami baik-baik saja. Adi? Laisa mengangguk. Iya, aku mengirim pesan padanya ketika pertama kali aku mengetahui ada perampok di rumahku. Desahan lega keluar dari bibir Luke yang kini mulai menyandarkan tubuhnya. Setidaknya Laisa selamat, itu yang paling penting. Perjalanan Surabaya-Malang yang penuh kemacetan tak membuat niatnya surut untuk lekas menemui Laisa ketika dirinya baru saja keluar dari Juanda. Apa kamu baik-baik saja? Laisa mengangguk. Aku sudah bilang kan kalau aku baik-baik saja. Kali ini Luke yang mengangguk. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, lalu meletakkannya di atas meja. Apa ini, Luke? Milikmu. Kerutan di kening Laisa semakin banyak. Mata Hazelnya menatap satu persatu kotak peludru persegi 4 itu dan wajah Luke bergantian. Setelah merasa cukup yakin, Laisa perlahan membuka kotak yang kini sudah beralih di tangannya. Cincin. Luke menarik napas dalam sebelum akhirnya menatap manik Hazel Laisa. Menikahlah denganku, Laisa. Aku akan melindungi kalian dan menyembuhkan lukamu. Aku janji. Cincin putih dengan permata kecil-kecil berwarna biru itu berkilauan, meminta untuk segera dipasangkan dengan jemari Laisa. Namun Laisa hanya memandang cincin itu tanpa berniat menyentuhnya. Bahkan cincin pemberian Adi masih dia simpan dengan baik di dalam kotak perhiasannya, tanpa sekalipun pernah memakainya. Kegelapan mengerubungi Laisa ketika dirinya menutup mata, mengambil beberapa menit untuk menenangkan diri dan mengaca pada hatinya. Setelah hampir 2 menit, Laisa membuka matanya kembali. Dia mengambil napas lalu memberanikan diri menatap mata biru Luke. Aku tidak bisa. Laisa menutup dan mengembalikan kotak persegi ke tangan Luke. Kenapa? Laisa menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak kering. Ini saat-saat yang sulit untuknya. Sebuah keputusan yang dia timbang dengan seksama yang mungkin akan menyakiti atau membuat tawa seseorang. Jangan paksa aku untuk mengatakan sesuatu yang pada akhirnya membuat hatimu sakit. Aku tidak bisa. Katakan saja, Lais. Lebih baik aku tahu alasanmu daripada aku dihantui rasa penasaran sepanjang hidupku. Aku tidak bisa, Luke. Aku tidak bisa menjadi istrimu. Aku tahu, Luke.
maafkan aku. Aku tidak bisa memaksa hatiku untuk memilihmu. Meski aku tahu rasa itu dulu pernah ada untukmu. Takdir kembali tidak berpihak pada kita. Tidak, Les. Jangan memaksa apa yang tidak bisa kamu lakukan. Karena jikapun kamu memilihku, namun hatimu bukan untukku, apalah gunanya aku hanya mendapatkan ragamu namun tidak jiwamu. Bukan salah Tuhan menciptakan kamu dan aku. Yang salah adalah hatiku karena telah memilih hati yang salah. Aku yakin akan ada seseorang di luar sana yang benar-benar mencintaimu. Luke tersenyum, namun Laisa tahu ada luka di balik senyum itu. Laisa memandang Luke lebih dalam. Lelaki ini terlalu baik untuknya. Dia tidak mungkin terus menerima segala perhatian dari Luke sementara lelaki itu mendambakan balasan cintanya. Meski ini terkesan kejam, namun Laisa ingin menyudahi drama cinta seketikanya. Harus ada yang dipilih dan Laisa telah memilih seseorang. Bersambung. Siapa yang akan dipilih Laisa? Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.